Bab 2066. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ini, bidang syuro kabut darah ini menjadi semakin rumit. Aku tidak menyangka masih ada kaisar manusia di umat manusia. Pantas saja kaisar kita tidak datang ke ladang syuro kabut darah dengan mudah. Jika Anda memikirkannya dengan otak Anda tahu bahwa jika umat manusia tidak memiliki kaisar, bagaimana mereka bisa hidup dengan baik. Benar, salah satu kaisar dari keluarga kita datang dan memusnahkan umat manusia puluhan ribu tahun yang lalu. Ini juga membuktikan satu hal, kaisar sangat kuat, jika tidak, kaisar keluarga kita tidak akan pernah diam. Kaisar pengendali binatang, binatang di bawah kursinya tetaplah binatang harimau putih, apakah tidak kuat? Jauh dari medan perang kaisar, monster dan iblis sedang berdiskusi di sana, sangat terkejut dan ketakutan. Kombinasi kaisar dari beberapa ras mungkin tidak mampu menangani kaisar binatang dengan binatang itu. Bisakah mereka tidak panik? Nima, aku merasakan aura kaisar manusia semakin dekat. Kaisar binatangku hanya bisa melakukan ini, kalau tidak dia akan digulingkan. Kekuatan tempur kaisar binatangku sangat kuat, dan dia tidak takut dengan binatang macan putih. Faktanya, dia bisa melawan kaisar manusia, tapi dengan unicorn giok itu, sial. Aku melihat anak itu Lucien akan dicabik-cabik oleh kaisar binatang buasku, tetapi seorang master binatang dengan unicorn giok muncul. Mengapa keberuntungan klan binatang buas kita begitu buruk hari ini? Tuan binatang buas wanita itu tidak lebih dari Raja Sihe yang sebenarnya, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lucien. Siapa dia dari Lucien? Istri, pacar perempuan, kecantikan, orang kepercayaan, teman, kakak perempuan, adik perempuan, nenek, merindukan adikmu, memikirkan nenek sepanjang hari, kamu sudah tua mesum, kamu akan kehilangan muka dengan klan orku. Raja sejati dari ras binatang juga sedang berdiskusi, dan mereka sangat marah karena kekalahan sementara dari Raja Binatang Tua, dan menjadi kacau dalam diskusi. Bajingan tua, kamu masih pengecut seperti biasanya. Kamu menghilang sebelum kaisar muncul. Pada saat ini, terdengar suara tawa, dan tidak diketahui dari mana asalnya. Namun yang pasti tawa itu adalah kaisar sayap ras manusia, dan letaknya tidak jauh dari Lucien, bahkan di dekat Lucien. Hanya saja kaisar Yi tidak muncul, di mana dia bersembunyi. Aku tidak bodoh, bagaimana aku bisa dibodohi olehmu? Setelah kaisar binatang tua itu melarikan diri, dia berhenti untuk menjawab, tapi suaranya dipenuhi amarah yang tiada taraf. Hanya selangkah lagi untuk mengambil kepala Lucien, tapi tertunda oleh kemunculan Yukilin. Hampir saja memenggal kepala Lucien secara paksa, dan dia dikacaukan oleh Yi Huang, seorang bajingan tua. Jika dia tidak marah, dia akan menjadi hantu. Binatang tua, kamu tidak takut dengan harimau putih dan unicorn. Mungkinkah yang kamu saring adalah inti dan darah unicorn giok? Tawa Yi Huang berlanjut, masih penuh ejekan, kamu memurnikan esensi darah dari unicorn giok, dan kamu akan ditekan 2 kali oleh unicorn giok mulai sekarang. Mulai sekarang, gadis penunggang binatang itu akan menjadi musuhmu, dan kamu akan selamanya aku tidak bisa mengangkat kepalaku di depannya. Dia Raja Sihe yang sebenarnya, apakah ada ancaman kentut? Kaisar binatang tua itu mendengus, dan berkata, kecuali dia bisa menjadi kaisar, cepat atau lambat kaisar akan membunuhnya dan Yukilin. Dia memiliki keterampilan magis untuk mengendalikan binatang, jadi dia secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar. Suara Yi Huang terdengar lagi. Feng Huang, apakah semudah itu menjadi seorang kaisar? Selama 100.000 tahun, berapa banyak arogansi. Tiada taraf yang memiliki potensi tak terbatas, tetapi mereka masih terjebak di alam raja sejati selamanya. Jika dia bisa menjadi kaisar, saya tidak tahu ini akan menjadi masalah tahun monyet. Pada saat itu, kaisar telah membuktikan kaisar binatang dan menyapu benua Yuanwu. Kaisar binatang tua berkata demikian. Dengan bakatmu, itu adalah angan-angan untuk tetap ingin membuktikan kaisar Dao. Suara Yi Huang keluar, tetapi sumber suaranya telah berubah, sepertinya jauh dari Lucien, dan lebih dekat dengan Beast Emperor yang lama. Bajingan tua yang sudah mati, masih belum menyerah, masih memikirkan Yin Ben Huang, sedang bermimpi. Wajah kaisar binatang tua itu berubah, dan dia bergegas ke arena, dan dalam sekejap mata, sosok itu menghilang. Segera setelah kaisar binatang tua melarikan diri, raja asli dari klan orc juga melarikan diri,
dan kemudian orang-orang dari klan monster dan klan iblis juga melarikan diri dengan cepat. Kaisar binatang tidak ada di sini, tapi kaisar manusia sedang merajalela. Apakah mereka masih melarikan diri dan menunggu kematian? Faktanya, Yi Huang tidak mengejar mereka, dan membiarkan mereka lari kembali ke arena dan meninggalkan ladang Shuro kabut darah. Jika Kaisar Yi melakukan pembunuhan besar-besaran, setidaknya setengah dari mereka akan binasa di sini. Human Sovereign, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh sekelompok musuh dan mengurangi tekanan pada rakyat? Lu Chen melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat sosok Yi Huang, jadi dia harus bertanya ke udara. Kaisar ini mempunyai perjanjian dengan kaisar mereka, semua kaisar tidak akan berpartisipasi dalam medan perang raja yang sebenarnya. Ini adalah perlindungan terbesar yang diberikan kaisar kepada rakyatnya. Suara Yi Huang keluar, tapi dia tidak terlihat. Baik ras monster maupun ras iblis memiliki kaisar. Lu Chen bertanya lagi, memiliki, tidak heran. Lu Chen menghela nafas dan memahami kesulitan Yi Huang. Hanya ada satu kaisar manusia, tetapi beberapa klan musuh memiliki kaisar, dan kesenjangan jumlah orangnya agak besar. Jika kaisar dari beberapa klan musuh bersatu, tidak peduli seberapa kuat Yi Huang, mungkin cukup untuk meminum sepoci. Oleh karena itu, kemampuan Yi Huang hanya sebatas itu. Meskipun kaisar Yi sangat bajingan, dengan adanya dia, kaisar klan musuh tidak akan berani main-main. Saya tidak tahu apakah keberadaan Yi Huang merupakan keberuntungan umat manusia atau kemalangan umat manusia. Nak, aku melihatmu diseret ke Danau Yongchen dengan mataku sendiri, dan melihatmu keluar dari Danau Yongchen dengan mataku sendiri. Bagaimana kamu membuka segel Danau Yongchen? Suara Yi Huang terdengar dan bertanya, segel Danau Yongchen dibuat oleh seorang kaisar kuno, dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Aku baru saja menabrak dan membuka segel di dasar danau. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Lu Chen mengada-ada segera setelah dia membuka mulutnya. Sangatlah mustahil untuk mengatakan kebenaran kepada kaisar yang memiliki reputasi sangat buruk. Energi segel Danau Yongchen begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa memecahkannya, tapi Jiao bisa. Segel yang dibuat oleh kaisar kuno kebetulan adalah tonik dari binatang naga. Jiao dengan mudah memecahkannya dan mengambil energi segelnya, tapi dia tidak berharap untuk membebaskan sekelompok sura. Mungkin energi segel kuno telah habis. Jika tidak, dengan tingkat kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menghancurkannya tanpa pandang bulu? Suara Kaisar Yi terdengar, berpikir demikian. Saya tidak menyangka masih ada kaisar manusia di umat manusia saya. Mengapa kaisar manusia tidak pernah muncul? Kata Lu Chen, tidak dibutuhkan. Yi Huang menjawab dengan sederhana dan langsung, lalu mengganti topik pembicaraan dan menunjuk ke Yue, Fwazi. Apakah kamu dari Istana Binatang Roh? Ya, Ning Yue mengangguk. Benar, Istana Binatang Roh akhirnya memiliki orang lain yang mengendalikan binatang itu. Suara Kaisar Sayap terdengar. Kontrol Kaisar manusia terhadap binatang macan putih pasti datang dari Istana Binatang Roh, kan? Ning Yue bertanya, kamu menebaknya dengan benar, sebelum Kaisar ini menjadi Kaisar, dia adalah penguasa binatang dari Istana Binatang Roh. Kata Kaisar Sayap, 100.000 tahun yang lalu, di Istana Binatang Roh, ada seorang master binatang yang mengendalikan seekor binatang. Jadi itu kamu. Ming Yue terkejut ketika memikirkan hal ini. Kamu menebaknya dengan benar, itu adalah Kaisar. Yi Huang tertawa, dan suara lain terdengar, Nak, demi asal-usul yang sama, Kaisar ini dapat membuat pengecualian, dan kamu dapat diangkat menjadi Kaisar. Anda bisa menjadi Kaisar. Apa yang dikatakan Yi Huang kepada Ming Yue membuat Lu Chen mengerutkan kening, ekspresinya serius. Tapi Ming Yue linglung, tidak tahu apa maksud Yi Huang. Dia datang perlahan, dia tidak mendengar evaluasi Kaisar Binatang Tua terhadap Yi Huang, dan dia tidak mengetahui karakter Yi Huang. Nak, siapa namamu? Dalam keheningan, suara Yi Huang terdengar lagi. Ming Yue setuju, namanya terdengar bagus, dan Kaisar menyukainya. Tawa Yi Huang bergema, dan bersamaan dengan tawa itu, ada cahaya kemasan kecil terbang menuju bulan yang cerah. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lu Chen mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangannya yang besar, dan menangkap cahaya kemasan. Membuka telapak tangannya, itu bukanlah senjata tersembunyi, melainkan buah emas seukuran ibu jari. Buah emasnya bening, berbau harum, dan samar-samar menampakkan suasana damai. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Untuk sementara,
Lu Chen tidak bisa menebak harta alam macam apa itu, tapi pembuluh darah naga beracun di tubuh Lu Chen tiba-tiba bergerak, meninggalkan titik nadi, memasuki pergelangan tangan dari lengan, dan mencapai palem, mengendus buah emas tanpa henti. Buah ini beracun. Lu Chen segera memahami bahwa Kaisar Yi tidak memiliki niat baik, dan mengirimkan racun pada saat yang sama dengan mengirimkan harta surga dan bumi. Dilihat dari kinerja urat naga beracun, Lu Chen menduga racun yang terkandung dalam buah tersebut tidak akan langsung berakibat fatal, jika tidak, urat naga beracun akan segera menyerap racun tersebut. Berdasarkan pemahaman Lu Chen tentang racun, racun yang tidak langsung berakibat fatal adalah racun kronis atau racun akut. Entah itu racun cepat atau racun lambat, di depan pembuluh darah naga beracun, semuanya rentan. Kekuatan tempur Yi Huang sangat mengerikan, jika ingin membunuh Ming Yue cukup menyerang secara langsung, tidak perlu menggunakan racun cepat dan racun lambat. Jika dia tidak ingin membunuh Ming Yue, maka satu-satunya racun yang dia gunakan adalah racun. Racun yang kuat dapat mengendalikan pemikiran dan bahkan perilaku seseorang. Mungkin, Kaisar Yi menyukai binatang suci Yukilin yang dikendalikan Ming Yue, dan ingin mengendalikan Ming Yue, jadi dia menuangkan secangkir ke Ming Yue. Dapat mengendalikan racun manusia, hal ini sangat rumit, dan sulit diperoleh. Lu Chen belum pernah terkena sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah urat naga beracun dapat menghilangkan racunnya. Namun Dulong Mai sangat tertarik dengan buah itu, dan sepertinya ingin sekali mencobanya, diperkirakan racunnya tidak akan menghentikannya. Anak laki-laki, buah keberuntungan ini untuk Ming Yue, bukan untukmu. Suara Yi Huang sedikit tidak senang. Maaf, saya pikir itu adalah senjata tersembunyi, tapi saya tidak menyangka itu adalah harta surga dan bumi. Lu Chen menamparkan kepalanya dan tiba-tiba menyadari, tetapi hatinya sangat gembira. Seperti namanya, Juyunguo adalah buah dari pengumpulan keberuntungan. Dalam proses pertumbuhannya, benda ini menyerap keberuntungan langit dan bumi dan menyimpannya di dalamnya. Ini adalah harta karun yang langka. Betapa dahsyatnya keberuntungan tersebut, Anda bisa membandingkannya dengan mengacu pada Anyu. Pada awalnya Anyu memperoleh rejeki dari Yaozu selama 100 tahun, namun kini budidayanya begitu tinggi sehingga ia tidak bisa lagi berpartisipasi di medan perang raja yang sebenarnya. Jika Juyunguo juga memiliki keberuntungan 100 tahun, biarkan Ming Yue mengambilnya, dan basis budidaya Ming Yue akan tiba-tiba meningkat. Sangat disayangkan 9 naga Gui Jue yang dipraktikkan oleh Lu Chen bukanlah keterampilan dari benua Yuanwu, dan tidak terpengaruh oleh keberuntungan benua Yuanwu. Jika tidak, Lu Chen bisa langsung menjadi kaisar jika dia menelan buah Juyun, yang memiliki keberuntungan 100 tahun. Tentu saja, premisnya adalah untuk menghilangkan racun di Juyunguo, jika tidak, tidak perlu membicarakannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta kaisar memberikan harta, hanya Ming Yue yang bisa memberikan Juyunguo kepada Ming Yue. Yi Huang berhenti sejenak, dan kemudian mendengar suara gembira, hanya master binatang yang mampu mengendalikan binatang suci seperti kaisar ini yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai kaisar. Tentu saja, aku tidak akan mengambil harta milik Ming Yue. Lu Chen mengangguk, meskipun dia berkata dia tidak menginginkannya, tapi dia tetap tidak menyerahkan buah keberuntungan di tangannya. Lalu untuk apa kamu masih memegang Juyunguo? Cepat serahkan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu. Suara Yi Huang terdengar, dengan nada dingin, seolah-olah Lu Chen akan mencabik-cabik Lu Chen jika dia tidak menyerahkannya. Yah, aku suka harta karun ini, aku hanya ingin menyimpannya sebentar. Lu Chen terkekeh, dan untuk menghilangkan keraguan Yi Huang, dia mengambil buah Juyun dan perlahan menyerahkannya kepada Ming Yue, seolah-olah dalam gerakan lambat, jangan bersemangat, Yi Huang. Aku tidak akan pernah mengambil harta Ming Yue, dan aku akan memberikannya, itu ke Ming Yue sekarang. Ya, meskipun Ming Yue tidak tahu mengapa Lu Chen bertingkah aneh, dia masih memiliki pemahaman yang baik, dan segera bekerja sama dengan Lu Chen, dan perlahan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pelan-pelan, apa yang kalian berdua lakukan? Yi Huang suaranya penuh keraguan. Tidak apa-apa, aku hanya takut dengan ortua itu, dan tangan serta kakiku sedikit kaku, dan aku baik-baik saja sekarang. Dan tiba-tiba mempercepat gerakannya, dan segera menyerahkan Juyunguo kepada Ming Yue. Baru saja Dulong Mai memulai tindakan penggunaan narkoba, menghisap racun di Juyunguo dengan keras, Lu Chen harus menunda beberapa saat. Ketika Dulong Mai selesai meminum obat dan kembali ke posisi denyut nadinya,
Lu Chen secara alami segera menyerahkan buah Juyun yang tidak beracun kepada Ming Yue, untuk menghindari Yi Huang terus curiga. Ming Yue, ini adalah koleksi buah keberuntungan kaisarku. Harta ini sangat langka dan sulit didapat. Diperoleh oleh kaisar ini puluhan ribu tahun yang lalu, dan disimpan hingga sekarang. Buah pengumpul keberuntungan ini telah ditanam selama puluhan ribu tahun dan menyerap esensi langit dan bumi. Buah ini mengandung keberuntungan 100 tahun, dan merupakan yang terbaik di antara harta surga dan bumi. Keberuntungan 100 tahun sudah cukup untuk memungkinkan Anda mencapai Liu He dalam waktu yang sangat singkat dan berhasil melangkah ke Raja Super sejati. Adapun apakah kamu berhasil menjadi kaisar, itu tergantung pada keberuntunganmu. Master binatang yang bisa mengendalikan binatang dewa sangat berbakat dan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar. Kaisar ini optimis terhadap Anda. Mungkin melihat Lu Chen telah mengembalikan harta karun itu, suara Yi Huang tidak lagi dingin, tetapi menjadi ceria. Bisakah aku dinobatkan sebagai kaisar? Mendengarkan kata-kata Yi Huang, Ming Yue membuka lebar mata indahnya dan hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Di antara raja sejati benua Yuanwu, siapa yang tidak ingin dinobatkan sebagai kaisar? Namun, selama 100.000 tahun, kaisar tidak dapat diangkut, dan banyak jenius tak tertandingi muncul di seluruh benua Yuanwu, dan hampir tidak ada yang berhasil menjadi kaisar. Bisa dibayangkan menjadi seorang kaisar sama sulitnya dengan naik ke langit. Sekarang, Yi Huang memberinya buah keberuntungan, bisakah dia dinobatkan sebagai kaisar? Untuk sementara, dia tidak bisa mencerna hal sebaik itu. Selama bakatmu cukup tinggi, dengan bantuan keberuntungan 100 tahun, setidaknya ada 50% peluang untuk menjadi seorang kaisar. Yi Huang menjawab dengan tegas, dan kemudian berkata dengan suara seperti itu, kamu makan buah Juyun sekarang, dan seraplah keberuntungan 100 tahun dari buah tersebut, agar tidak diidam-idamkan oleh orang lain. Tuan Yi Huang, buah keberuntungan ini sangat penting, dan saya hanya memiliki peluang 50% untuk menjadi kaisar. Jika saya gagal menjadi kaisar, itu akan menyia-nyiakan harta yang begitu bagus. Ming Yue berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa saya tidak merekomendasikan seseorang, bakatnya sangat tinggi, jika dia makan buah Juyun, ada peluang 100% untuk menjadi kaisar. Apakah orang yang ingin Anda rekomendasikan adalah anak di sebelah Anda? Tuan Yi Huang memiliki penglihatan yang sangat bagus, dan saya merekomendasikan Lu Chen. Anak itu sia-sia. Sebelum naik ke platform kaisar, ketika dia menguji bakatnya, dia bahkan tidak menyalakan bintang. Bakatnya sangat buruk sehingga tidak ada yang memilikinya. Dia tidak dapat menggunakannya tidak peduli bagaimana caranya, banyak keberuntungan yang dimilikinya. Beri dia buah keberuntungan, itu hanya sia-sia. Yi Huang tertawa, dan suara itu terdengar lagi, terlebih lagi, saya hanya memiliki satu buah keberuntungan, dan saya hanya memberikannya kepada orang-orang di Istana Binatang Roh Penganugerahan. Tuan Yi Huang, bakat Lu Chen tidak tinggi, tetapi bakat komprehensifnya sangat besar, potensinya sangat besar, dan kekuatan tempurnya sangat besar. Tolong pikirkan baik-baik, Ming Yue memohon, tak perlu dikatakan lagi, harta kaisar hanya diberikan kepadamu. Jika kamu tidak menginginkannya, kaisar akan mengambilnya kembali. Suara Yi Huang menjadi sedikit lebih dingin. Tuan Kaisar Sayap, Ming Yue ingin bekerja lebih keras, tetapi disela oleh Lu Chen, Ming Yue, ambil Juyun buah, dan jangan kecewakan kebaikan Tuan Yi Huang. Namun, jika Juyunguo mengizinkanmu mengambilnya, peluangmu untuk menjadi kaisar lebih tinggi daripada milikku. Pada saat itu, kamu akan dapat mendukung seluruh umat manusia. Ming Yue sedang terburu-buru. Dalam hatinya, tidak peduli betapa pentingnya Juyunguo, itu tidak sepenting Lu Chen. Tapi yang tidak dia ketahui adalah itu Lu Chen tidak terpengaruh oleh keberuntungan benua Yuanwu, jadi dia tidak bisa menyerap buah keberuntungan. Ming Yue, dengarkan aku dan segera makan Juyunguo. Izinkan dia untuk menjelaskan, hanya mengizinkan dia memberi perintah keras kepada Ming Yue. Meskipun Ming Yue memiliki niat baik dan ingin memberinya buah Juyun, dia tidak diberkati untuk menikmatinya. Terlebih lagi, Yi Huang ingin mengendalikan Ming Yue, jadi dia meracuni Juyunguo, jadi bagaimana dia bisa memberikan Juyunguo kepada orang lain. Sekarang, racun Juyunguo telah dibersihkan, biarkan Ming Yue memakannya dengan cepat. Jika tidak, Kaisar Yi akan curiga, tiba-tiba kembali dan bertobat, dan mengambil Juyunguo kembali akan menjadi masalah besar. Baiklah, aku mendengarkanmu. Melihat wajah serius Lu Chen,
Ming Yue tahu bahwa dia tidak bisa menentang niat Lu Chen, jika tidak, Lu Chen akan marah. Ming Yue pun tak ragu lagi, memasukkan buah juyun seukuran ibu jari itu ke dalam mulutnya, dan langsung memakannya. Setelah beberapa saat, tubuh Ming Yue samar-samar menampakkan suasana damai, dan keberuntungan Juyungo yang berusia seabad telah diserap dan diberkati di tubuhnya. Oke, dengan keberuntungan 100 tahun, kamu akan segera mencapai Liu He dan masuk dalam jajaran Raja Super sejati. Kaisar mengharapkan hal itu dalam waktu dekat, umat manusia akan menghasilkan seorang kaisar baru. Dan kaisar manusia yang baru dipromosikan ini, seperti kaisar ini, juga merupakan kaisar pengontrol binatang yang mengendalikan binatang. Kaisar binatang ditemani oleh binatang dewa, satu kaisar dapat dikalahkan oleh beberapa kaisar, binatang tua dari ras binatang itu tidak akan pernah maju. Aura bangkit kembali, keberuntungan kaisar akan keluar, ras lain akan mendapat manfaat lebih, dan diperkirakan kaisar baru akan lahir. Mereka punya kaisar baru, bagaimana mungkin umat manusia kita tidak? Pada saat itu, kekuatan kaisar umat manusia kita masih akan menghancurkan ras terkutuk itu. Pada saat itu, Kaisar Yi terus tertawa, dan suara kegembiraan terus terdengar. Dapat dilihat bahwa penguasa manusia yang baru dipromosikan yang dibutuhkan oleh Yi Huang adalah seorang master binatang, jadi ekspektasi terhadap Ming Yue sangat tinggi. Terima kasih, Tuan Yi Huang atas kultivasi Anda. Ming Yue membungkuk untuk berterima kasih padanya. Kembalilah dan berlatihlah dengan baik dalam pengasingan. Jika kamu tidak menjadi seorang kaisar, kamu tidak akan meninggalkan pengasingan. Tawa Yi Huang masih ada, tetapi semakin jauh, setelah kamu menjadi kaisar, kamu secara alami akan melihat kaisar. Ming Yue mengirim Tuan Yi Huang. Ming Yue membungkuk tidak berubah, dan berkata dengan hormat. Berhenti memberi hormat, dia sudah pergi. Kata Lu Chen, aku benar-benar tidak menyangka masih ada kaisar manusia di ras manusia kita, apalagi kaisar manusia adalah master binatang dari istana makhluk roh. Ming Yue menegakkan tubuh, dan berkata dengan gembira, meskipun Kaisar Yi telah jauh dari istana binatang roh selama ribuan tahun, dia masih memiliki kasih sayang yang dalam terhadap istana binatang roh, jika tidak, dia tidak akan menyukaiku. Pertama kali kita bertemu, kita akan langsung menggunakan harta itu. Mengolah saya bisa dikatakan seberat gunung. Dia tidak akan memberikan perhatian khusus padamu hanya karena kamu adalah penguasa binatang dari istana binatang roh. Dia baru saja jatuh cinta dengan binatang unicorn yang kamu kendalikan, jadi dia ingin menarikmu dan menjadi pion untuk menekan kaisar binatang tua itu. Dia tidak sebaik gunung padamu, tapi jahat dan kejam. Umat manusia memilikinya, sangat beruntung, tapi juga disayangkan. Ketika Lu Chen mengomentari Kaisar Yi, itu penuh dengan penghinaan. Mengapa kamu begitu tidak puas dengan Yi Huang? Ming Yue tidak tahu apa-apa tentang Yi Huang, jadi dia sangat bingung. Untuk melawan binatang macan putih Kaisar Sayap, Kaisar binatang tua itu membuat kesepakatan denganku bertahun-tahun yang lalu, dan memberiku apa yang kuinginkan, dan aku memberinya setetes esensi darah Xiaoyu. Kaisar binatang tua memurnikan esensi darah Xiaoyu, dan dia tidak takut pada binatang lain, hanya Xiaoyu. Sekarang, macan putih tidak dapat menekan Kaisar binatang lama, dan Kaisar Sayap ingin menggunakan kilin untuk menekannya. Tentu saja, dia akan memanfaatkanmu. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan tempur Kaisar binatang yang lama harusnya sangat kuat. Kaisar Yi sedikit takut pada Kaisar binatang yang lama, jadi dia ingin menggunakan tanganmu untuk menekannya, dan wilayahmu tidak cukup untuk menekan Kaisar binatang tua, setidaknya kamu harus dinobatkan sebagai Kaisar. Dengan cara ini, jika Kaisar Yi memiliki harta langka, dia secara alami akan bersedia mengeluarkannya dan segera mengolahmu, menggunakanmu sebagai pion. Bicara tentang buah keberuntungan itu, saat saya mengambilnya, ternyata buah itu beracun. Jika tidak ada kecelakaan, racun buah adalah racun, jenis racun berbahaya yang dapat mengendalikan manusia. Hanya saja aku membuang racunnya sebelum menyerahkannya padamu, kalau tidak aku tidak akan berani membiarkanmu memakannya. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia berhenti sejenak untuk melihat reaksi Ming Yue. Kaisar Wing sebenarnya memberiku buah beracun. Dia ingin mengendalikanku. Bagaimana dia bisa begitu berbahaya? Ming Yue membuka matanya lebar-lebar, dan ada keyakinan kuat di matanya. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Tapi kata-kata Lu Chen, apakah benar atau salah, dia sangat percaya. Kamu datang terlambat, jika kamu datang satu langkah lebih awal,
kamu akan mendengar ork tua memanggil Yi Huang seperti ini, dia bajingan tua. Lu Chen berkata lagi, bisa dibayangkan, orang macam apa Yi Huang itu. Kata, bajingan tua, bisa menjelaskan semuanya. Tentu saja, bukan kebaikan yang seberat gunung, tapi keburukan. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam, tapi, aku masih tidak mengerti apa yang kamu katakan, beruntung atau tidak beruntung umat manusia memilikinya. Umat manusia memiliki dia dan menahan kaisar dari ras musuh, jadi manusia ras tidak ditindas oleh kaisar ras musuh dan menjadi makmur. Lu Chen juga menghela nafas, dan berkata lagi, tetapi dia telah melakukan banyak hal yang mencurigakan, dan tidak seorang pun dari ras manusia diizinkan untuk dinobatkan sebagai kaisar, jika tidak dia akan dibunuh. Mengapa dia melakukan itu? Ming Yue bertanya dengan heran, karena, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan, jangan tanya alasannya, aku tidak pasti itu alasannya, pokoknya kalau nanti ketemu dia, bangun saja dan hati-hati. Dalam kata-kata terakhir Din Butu, ada banyak hal tentang Yi Huang, salah satu yang penting adalah Yi Huang lah yang memenangkan penghargaan tersebut, nasib kaisar. Kaisar manusia yang baru dipromosikan, yang dibunuh oleh Yi Huang, juga harus terkait dengan takdir kaisar agung, dan mungkin untuk menghilangkan pesaing. Tapi Yi Huang berinisiatif untuk mengolah Ming Yue, itu masalah lain. Faktanya, lebih baik dikatakan mengontrol daripada mengolah, Yi Huang tidak begitu baik. Di luar gerbang cahaya di pintu masuk ladang Shuro Kabut Darah, Raja sejati umat manusia sudah lama tidak pergi, dan mereka semua menunggu di sini. Raja Ni secara pribadi memimpin tim dan memblokir pintu masuk, bukan karena dia khawatir musuh akan keluar dari gerbang cahaya. Karena keberadaan kaisar manusia dan perjanjian rahasia antar kaisar, ras musuh dapat melawan umat manusia sampai mati di bidang kabut darah Shuro, namun mereka tidak berani melangkah ke gerbang cahaya umat manusia. Oleh karena itu, langkah Raja Ni adalah melarang orang-orang dari ras manusia masuk ke gerbang cahaya, terutama menargetkan orang-orang Lu Chen, melarang mereka memasuki kembali bidang Asura Kabut Darah untuk Lu Chen. Meskipun anak buah Lu Chen bukanlah raja sejati tingkat tinggi, mereka sangat kuat dan memiliki potensi besar. Mereka akan tumbuh di masa depan, yaitu elit tingkat tinggi umat manusia. Setelah energi spiritual pulih, ras musuh akan mendapatkan keuntungan lebih dari umat manusia. Dibandingkan dengan ras musuh, umat manusia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan membutuhkan lebih banyak elit raja sejati. Raja Ni memiliki gambaran besarnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan elit masa depan mati begitu saja? Adapun Lu Chen, agar semua orang dapat melarikan diri, merupakan prestasi besar untuk memancing kekuatan utama klan musuh sendirian dalam bahaya. Namun saat ini, tidak hanya ada ribuan sura di Blood Mist Surafield, tetapi juga lebih dari 10.000 raja sejati dari ras musuh, dan Beast Emperor, yang merupakan neraka bagi umat manusia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tidak peduli berapa banyak cara yang dia miliki, dia tidak akan bisa mundur sepenuhnya dari seorang kaisar. Umat manusia berada pada posisi yang sangat dirugikan, yaitu, mereka tidak dapat lagi memasuki bidang kabut darah Shuro untuk mendukung Lu Chen. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah tetap di sini dan berdoa untuk Lu Chen. Sangguan Jin dan yang lainnya tampak tenang di permukaan, tetapi wajah mereka sangat jelek hingga hampir mendung. Linghua tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Guang Men dengan linglung, tanpa mengalihkan pandangannya dari Guang Men sejenak. Waner hanya menangis, terisak-isak begitu dalam, sangat khawatir, hanya Fei Long yang menghiburnya. Kenapa kamu menangis? Tenang. Saudaraku sangat hebat, dia selalu menghadapi bahaya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia bisa menyelesaikannya satu persatu. Kali ini tidak terkecuali, kamu harus percaya pada kemampuan kakakmu. Wajah Fei Long muram, tapi dia berusaha untuk ceria, jadi dia berkata pada Waner. Kali ini berbeda, klan binatang telah datang menemui kaisar. Jika sang putri gagal memberitahu Tuan Muda tepat waktu, Tuan Muda akan sangat berbahaya. Saat Waner berbicara, matanya merah dan air mata mengalir di wajahnya. Raja, Linghua tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera mengalihkan pandangannya, melihat sekeliling, berharap bisa merasakan aura Ling Huang. Jika dia menemukan keberadaan Ling Huang, dia akan mati-matian mencari bantuan dari Ling Huang. Bagaimanapun, dia akan membujuk Ling Huang untuk memasuki ladang Shuro Kabut Darah dan mengeluarkan Lulu. Sayang sekali dia tidak bisa merasakan apapun, dan Ling Huang tidak ada sama sekali.
dan harapannya pupus. Sayang sekali raja ini tidak menjadi kaisar, jika tidak, kaisar binatang buas akan menjadi hantu raja ini, menyelamatkan Lu Chen semudah membalik telapak tanganmu. Raja Yuan tiba-tiba memandang Raja Ni dengan kebencian di matanya, seolah-olah dia ada hubungannya dengan Raja Ni karena dia tidak bisa dinobatkan sebagai kaisar. Feng Huang, kamu harus menunggu waktu yang tepat, jika tidak kamu akan disegel dengan sia-sia. Raja Ni mengerutkan kening, dan menatap Raja Yuan dalam-dalam, berbicara dengan nada penuh arti, seolah-olah ada peringatan kematian. Mendengar ini, Raja Yuan berhenti berbicara, tetapi tampak serius dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Lapangan Asura kabut darah penuh dengan musuh yang kuat seperti hutan. Semua orang akan tinggal di sini sampai akhir zaman, dan mustahil bagi Lu Chen untuk kembali. Pada saat ini, Dou Wang berbicara di luar waktu lagi, lebih baik semua orang kembali dan berlatih keras. Cara untuk meningkatkan kultivasi Anda sejak dini adalah cara yang mulia. Tidak ada gunanya membuang waktu di sini. Adou, jika kamu ingin pergi sendiri, tidak ada yang menghentikanmu di sini. Fat Dragon memandang Dou Wang dengan marah, dan berkata, kamu harus pergi, sebaiknya kamu cepat pergi. Jika tidak, kakak laki-lakiku akan keluar dan memukul wajahmu. Bocah gendut, siapa kamu, berani tidak menghormati raja ini, apakah kamu lelah hidup? Dou Wang sangat marah. Aku anak kedua di Legiun Fanatik, selain kakak senior Lu Chen, giliranku untuk bertahan. Naga gemuk memutar matanya dan meningkatkan serangannya, kamu, Dou, bukanlah kulit teratai yang segar. Tapi kamu hanyalah Raja Wu He yang sebenarnya, bahkan bukan Raja Liu He yang sebenarnya. Kamu bahkan bukan seekor semut di depanku. Kebanyakan semut kecil, bocah gendut, kalau kamu punya nyali, keluarlah sendiri. Marah, Dou Wang mengangkat tombaknya dan mengeluarkan surat tantangan kepada bocah gendut. Pilih, aku sudah menjadi Raja Si He yang sebenarnya, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, aku akan menggilingmu sampai mati. Fei Long tidak ragu-ragu lagi, dia mengeluarkan 4 kuali, 2 di masing-masing tangan kiri dan kanannya, dan hendak bertarung, namun dihentikan oleh Sangguan Jin. Dou Wang, aku akan bertarung denganmu. Sangguan ingin mengatakannya, raja ini hanya berkelahi dengan anak laki-laki gemuk. Dou Wang mengerutkan kening saat dia melihat Jianxiu berdiri, dan langsung menolak untuk menantang Jianxiu. Di bawah Raja Super Sejati, dia hampir melihat semua orang sebagai semut, kecuali pembudidaya pedang. Pedang kemauan kultivator pedang terlalu kuat. Di masa lalu, ketika Sangguan Jin masih menjadi raja sejati tingkat rendah, dia cukup takut. Sekarang Sangguan Jin telah menjadi Raja Si He yang sebenarnya, dia tidak lagi takut, tapi tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sebenarnya, kamu harus melawanku. Ada keluhan antara kamu dan aku yang perlu diselesaikan. Tiba-tiba, Wan Yan berdiri dan berkata dengan dingin kepada Dou Wang, sebelumnya, wilayahku terlalu rendah. Kamu mengambil senjataku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang. Sekarang kamu sama saja tidak berdaya. Dou Wang langsung menyela kata-kata Wan Yan, dan berkata dengan nada menghina, kamu adalah tubuh roh api, dan Raja Iblis yang juga merupakan tubuh roh api, tetapi bakatmu jauh di belakang yang lain. Raja ini tidak mau repot-repot bertarung denganmu sekarang, tunggu sampai Anda berkultivasi menjadi raja sejati tingkat tinggi, dan kemudian datanglah ke raja ini untuk berkompetisi. Kamu tidak perlu menunggu level tinggi, aku bisa menanganimu sekarang. Wan Yan maju selangkah, memegang tombak panjang di tangannya, ditopang oleh penglihatan, dan di belakangnya ada pilar api besar yang menjulang, ingin membakar kehampaan. Karena kamu ingin mencari kematian, maka raja ini akan memenuhimu. Dou Wang dapat menahan Sangguan Jin, tetapi dia tidak dapat menahan Wan Yan, dan segera melangkah maju untuk bertarung. Penglihatannya mendukung, dan piring batu giok besar muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Tepat ketika pedang Wan Yan dan Dou Wang sedang dalam ayunan penuh, dan duel akan dimulai, pintu cahaya tiba-tiba bersinar terang. Seseorang keluar, semua raja sejati terkejut, mereka semua menopang penglihatan mereka, mengangkat senjata, dan mengatur postur menyerang. Bahkan Wan Yan dan Dou Wang, yang hendak berduel, tidak peduli dengan keluhan pribadi apapun, dan segera mengarahkan senjatanya ke Guangmen. Bidang Shuro kabut darah sudah menjadi dunia musuh yang kuat, dan Lu Chen tidak mungkin kembali, jadi mereka yang keluar darinya pasti musuh. Saat berikutnya, pola cahaya dari gerbang cahaya berfluktuasi,
seolah-olah terkoyak, dan dua orang keluar darinya, mengejutkan banyak orang. Sebab, bukan musuh yang keluar, melainkan Lu Chen dan Ming Yue. Pada saat itu, semua orang di Fanatical Legion diam-diam menghela nafas lega, dan Wanner tersenyum di balik air matanya. Semua kekhawatiran hilang, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Biar ku bilang saja, kakak laki-lakiku sangat baik, belum lagi ada kaisar binatang di dalamnya, bahkan jika ada seorang kaisar yang hebat, kakak laki-lakiku akan kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keheningan langsung dipecahkan oleh tawa Fei Long. Satu kata, kuat. Dua kata, tidak normal. Tiga kata, luar biasa. Empat kata, luar biasa. Melihat Lu Chen dan Ming Yue keluar dalam keadaan utuh, ada ledakan kekaguman dari pemandangan itu. Luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Raja Qi memandang Lu Chen dengan ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Semua orang mengira kamu tidak akan pernah kembali, tapi aku tidak berharap kamu menyegarkan pengetahuan kami. Lapangan Surakabut Darah, ada lebih dari 1000 sura, lebih dari 10.000 klan musuh, dan bahkan kaisar binatang telah datang. Raja Yuan menatap Lu Chen dengan ekspresi yang sama seolah-olah dia telah melihat hantu, dan dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya, terutama kaisar binatang, dia seharusnya ada di sini untukmu, dia bisa membuatmu keluar hidup-hidup. Tidak peduli apa, ini adalah keberuntungan umat manusia karena kamu bisa hidup kembali. Melihat Lu Chen tidak menanggapi pertanyaan semua orang, Raja Ni tahu bahwa Lu Chen tidak ingin membicarakannya, jadi dia berkata lagi, Lu Chen, kamu bukan seorang jenius biasa yang tiada taranya, tetapi seorang jenius yang super tiada taraf, masa depan dan harapan umat manusia. Anda telah menyinggung Raja Ras Binatang. Kaisar, jangan berlarian di masa depan, tetaplah di pagoda Changyuan untuk mundur dan berlatih, dan jadilah raja sejati sesegera mungkin, Rai Liu He, dan masuklah ke dalam jajaran raja super sejati. Kamu mengatakan begitu banyak alam, semuanya adalah alam raja sejati. Mengapa kamu tidak mengatakan kamu dinobatkan sebagai kaisar? Lu Chen bertanya balik, kamu belum menjadi raja sejati, jadi kamu ingin dinobatkan sebagai kaisar. Bahkan jika kamu bisa menjadi seorang kaisar, kamu membutuhkan proses dan banyak waktu. Hanya ketika kamu secara bertahap mencapai Liu He dari alam raja sejati dan mencapai puncak alam raja sejati, barulah kamu memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai kaisar. Raja Ni tertawa, dan berkata lagi, anak muda, jangan tidak sabar dan bersabarlah. Selama bakatmu cukup tinggi, cepat atau lambat kamu akan dinobatkan sebagai kaisar. Kaisar binatang tua itu memperhatikanku. Jika saya tidak menjadi kaisar, itu sangat berbahaya. Lu Chen tersenyum. Mau bagaimana lagi? Perbedaan antara kaisar dan raja sejati hanyalah awan dan lumpur, mereka tidak berada pada level yang sama di semuanya. Di bawah kaisar, semua orang adalah semut. Bahkan jika Anda telah masuk ke dalam jajaran Raja Super Sejati, bahkan jika kekuatan tempur Anda sangat kuat, tidak mungkin menjadi lawan Kaisar. Jadi, sebaiknya kamu bangun, sampai suatu hari kamu menjadi Kaisar dan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar binatang tua, tidak akan terlambat bagimu untuk meninggalkan level ini. Ni Wang membujuk demikian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari Raja Sejati setengah langkah menjadi Raja Super Sejati? Lu Chen bertanya, raja ini telah menggunakannya selama 1000 tahun. Raja Qi merespons lebih dulu. Raja ini telah menggunakannya selama 100 tahun. Ni Wang kemudian menjawab, raja ini telah menggunakannya selama 10 tahun. Kata Yuan Wang masih kuat, dan hanya butuh 10 tahun. Lu Chen melirik Raja Yuan, mengangguk sebagai pengakuan atas bakat tinggi Raja Yuan, dan mengalahkan semua raja super nyata yang hadir. Faktanya, di era ketika energi spiritual langka, Raja Qi menggunakannya selama 1000 tahun, yang merupakan waktu yang tidak terlalu lama. Raja super sejati lainnya membutuhkan waktu lebih lama, ada yang ribuan tahun, dan ada yang bahkan puluhan ribu tahun. Hanya kesombongan yang tiada taranya, seperti Raja Ni, yang membutuhkan waktu yang relatif singkat. Yuan Wang adalah salah satu yang terbaik. Jika bukan karena kemunculan Lu Chen, tidak ada yang bisa menghilangkan sikap Raja Yuan. Lu Chen, kamu memiliki potensi yang besar. Mungkin kamu juga bisa menjadi seperti raja ini. Dalam 10 tahun, kamu dapat berkembang dari raja sejati setengah langkah ke puncak raja sejati. Saat menyebutkan kecepatan kultivasi, mata Raja Yuan menunjukkan rasa superioritas,
dan dia menyemangati Lu Chen dengan rasa puas diri. 10 tahun. Tanpa diduga, Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 tahun terlalu lama bagiku, dan aku tidak memiliki kesabaran untuk menunggu sampai 10 tahun. Bahkan jika kamu terlahir kembali sebagai penjahat, kamu tidak bisa menjadi raja super sejati dalam 1 tahun. Kata Yuan Wang, 1 tahun memang terlambat, tapi 2 tahun mungkin. Kata Lu Chen, 2 tahun, sama sekali tidak mungkin. Alam raja sejati, ada kesenjangan antara level menengah dan tinggi. Level tinggi telah mencapai puncaknya, dan ada celah yang lebih besar. Hanya 2 celah ini yang membutuhkan waktu 10 tahun bagimu untuk menerobos. Berdasarkan kondisimu saat ini, setelah 2 tahun, kamu paling banyak bisa menembus level tinggi, dan semakin tinggi kamu melangkah, semakin sulit, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Mendengar ini, Raja Yuan tertawa, Raja Ni juga tertawa, dan raja-raja super sejati lainnya semuanya tertawa. Bahkan raja tingkat menengah dan tinggi yang sebenarnya seperti Do Wang pun tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan keajaiban ada di mana-mana. Menghadapi tawa semua orang, Lu Chen hanya menanggapi dengan ringan. Dia memiliki firasat kuat bahwa keberuntungan Kaisar Agung akan muncul dalam beberapa tahun. Jika dia tidak menjadi raja super sejati dalam waktu 2 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar? Saat waktunya tiba, Kaisar Agung akan dipindahkan, dan dia tidak ingin melihat orang lain bersaksi kepada Kaisar Agung. Tentu saja, dia tidak terpengaruh oleh nasib Kaisar, tetapi orang-orang di sekitarnya terpengaruh. Keberuntungan Kaisar Agung harus direbut oleh rakyatnya. Kaisar yang membuktikan jalannya pasti miliknya, bukan orang lain. Adapun dia, bahkan jika itu bukan Kaisar Agung, selama kekuatannya cukup kuat untuk mengaktifkan pedang ke-9 Zantian, itu juga dapat membunuh Kaisar Agung dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Oke, ayo kembali, Blood Mist Surafield untuk sementara ditinggalkan. Raja Ni menahan senyumnya, mengatur tenaga untuk tinggal di Guangmen, dan kemudian memimpin kerumunan kembali ke kota Zhongshu. Kembali ke kota Zhongshu, Lu Chen meminta sangguan Jin dan mereka kembali ke Gunung di Miao untuk berlatih terlebih dahulu, dan dia sendiri pergi ke Pagoda Changyuan untuk mendiskusikan masalah atas panggilan Raja Ni. Pagoda Changyuan adalah bangunan terbesar dan tertinggi di kota Zhongshu. Menaranya sangat besar, dan menaranya mencapai langit. Setelah Lu Chen memasuki Pagoda Changyuan, dia mengikuti Raja Super sejati dari kehampaan pagoda dan terbang lurus ke atas. Saya tidak tahu berapa lantai yang saya lewati, dan saya tidak memasuki lantai itu sampai lantai yang tinggi. Lantai itu adalah ruang konferensi besar, tempat para eksekutif inti dari semua kelompok etnis di Pagoda Changyuan mengadakan pertemuan. Tidak banyak orang inti tingkat tinggi dalam umat manusia, hanya selusin orang, kebanyakan dari mereka adalah Raja Super sejati. Hanya Do Wang dan 2 raja sejati berpangkat tinggi yang merupakan pengecualian. Do Wang sangat berbakat, kuat dalam pertempuran, dan didukung oleh Yuan Wang, jadi dia memasuki inti ras manusia tingkat tinggi. 2 lainnya adalah raja sejati Liu He yang kuat, yang telah menunjukkan tanda-tanda terobosan. Mereka pasti akan menjadi raja super sejati di masa depan, dan mereka juga termasuk dalam Pagoda Changyuan. Di antara orang-orang inti tingkat tinggi dari semua ras, hanya ada 1 orang yang bukan raja sebenarnya, dan itu adalah Lu Chen. Di Pagoda Changyuan, Lu Chen sungguh menakjubkan. Kekuatan tempur Lu Chen tidak terlalu cocok dengan wilayah kekuasaannya. Dia bukanlah raja sejati, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh semua raja sejati. Karena alasan ini, ketika semua eksekutif inti duduk, semua orang menatap Lu Chen. Mata setiap orang sangat rumit, ada yang tidak mau, ada yang iri, dan ada yang tidak berdaya. Tidak mungkin, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, alam sangat penting, tetapi kekuatan tempur bahkan lebih penting. Kekuatan tempurnya lemah, bahkan jika Anda adalah Kaisar Agung, tidak ada yang akan menganggap Anda tinggi. Dengan kekuatan tempur yang kuat, bahkan jika Anda bukan raja yang sebenarnya, Pagoda Changyuan akan mengatur tempat duduk untuk Anda. Semuanya, jangan menatap Lu Chen, kita perlu merencanakan masa depan. Dalam pertempuran di Blood Mist Surafield, salah satu raja super sejati kita jatuh, dan kerugiannya sangat besar. Dan ladang Shuro kabut darah telah menjadi neraka. Umat manusia kita tidak dapat mengembangkan tempat peristirahatan tersebut, dan kita tidak dapat memperoleh harta karun di dalamnya.
Bahkan lebih sulit lagi bagi umat manusia untuk berkembang pesat. Raja Ni menghela nafas.